Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Wakil Ketua 2 Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang, Ibu Wijono. Yang saya hormati sebelah kiri saya narasumber dari Dinas PPKP dan PPPA. Terima kasih sudah rawuh di sini, Mbak. Cik muda soalnya ya. Yang saya hormati tim penggerak PKK Kabupaten Jombang beserta Pokja, Ketua Pokja 2 dan atau yang mewakili 21 kecamatan se-Kabupaten Jombang. Alhamdulillah di masa pandemi ini kita masih bisa melaksanakan program PKHP walaupun dengan undangan yang sangat terbatas. Tetapi ternyata justru kita bisa memilah sehingga ketika kita mengundang akhirnya kita sesuaikan dengan tema yang kita angkat dan direct pada pokja yang bersangkutan. Sehingga mudah-mudahan ini justru akhirnya yang namanya pemerataan wawasan itu juga tercapai yang kita inginkan, sehingga semua sel yang ada di kecamatan ini bisa bergerak bersama, tidak hanya satu yang menerima tetapi seluruh mulai dari bidang umum Pokja 1, 2, 3 dan 4 juga mendapatkan wawasan dan bersama-sama mendapat tugas untuk men-share atau membagikan sampai ke tingkat desa. Ya, supaya ada balancing, keseimbangan. Ini harapan kami dari Kabupaten Jombang dan mungkin ini akan kami terapkan nanti untuk PKHP selanjutnya. Setelah masa pandemi sekalipun akan kami fokuskan seperti ini karena kayaknya lebih bisa diterima. Betul Ibu. Dan ini untuk pertama kalinya kami mengundang di kegiatan PKHP menyesuaikan Pokja, betul ya? Ya, mudah-mudahan nanti bisa ada nilai manfaatnya dan harapan kita bahwa di setiap PKHP ini perlu disampaikan juga sampai tingkat desa. Di kegiatan PKHP lah wawasan para kader ditingkatkan. Disitulah kesempatan untuk menambah wawasan para kader untuk dibagikan ilmunya kepada masyarakat harus ditingkatkan. Jadi tidak kemudian menjadi sasaran program kerja. Ini yang selalu kami sampaikan dari kabupaten, harus bisa membedakan konten dari PKHP dan program kerja. Ini yang saya harapkan di kecamatan bisa memahami itu, membedakan itu dan nanti bisa melakukan pendampingan motivasi kepada desa sesuai dengan harapan. Tidak usah jauh-jauh buku raker yang kita punya. Kalau berbicara tentang aktivitas kegiatan PKK selama ini, ternyata dari hasil evaluasi kami tim penggerak PKK Kabupaten, ternyata unsur santai, unsur bersenang-senangnya ini belum bisa dihadirkan, sehingga selalu kegiatannya itu sangat bersifat formal, terlalu resmi. Justru ini akan membuat animo masyarakat untuk mengikuti kegiatan ini menjadi berkurang. Ini ternyata kuncinya. Contoh sederhana adalah ketika saya tanya BKB-nya bagaimana, berjalan Bu, tapi lama-lama habis, berkurang lah. Metodenya seperti apa? Ternyata metodenya seperti kelas. Kemudian konsultasi secara langsung. Ya artinya sangat formal. Nanti mungkin bisa diterangkan oleh narasumber kita ya, bahwa BKB itu tidak, bahwa yang namanya bina keluarga itu tidak sebatas hanya seperti menjadi ruang kelas, konsultasi secara langsung, tidak seperti itu. Nuansa-nuansa yang lain bisa dihadirkan, misalnya hanya cukup memfasilitasi pertemuan untuk saling sharing, kemudian dipecahkan bersama, itu sudah termasuk cara untuk bina keluarga, betul ya? Nah, banyak cara untuk dilakukan. Kita ini kadang-kadang masih terpaku pada satu kegiatan yang sifatnya seperti kelas. Yun sewu, panjenengan biasanya masih terfokus pada kegiatan yang dilakukan di kabupaten.
Sehingga seolah-olah hal yang jenengan lihat di kabupaten itulah yang harus diterapkan. Seharusnya para kader yang berada di desa terutama harus lebih bisa fleksibel. Karena yang berhadapan langsung dengan sasaran PKK itu sendiri itu adalah yang terutama di tingkat desa. Maka cara penyampaian itu tidak akan sama. Karena kita harus memahami begitu multi karakter di masyarakat itu yang harus kita bisa menyelami, memahami metode apa yang harus kita terapkan. Sementara kalau di tingkat kabupaten kami memahami semua kader yang hadir di sini adalah kader-kader yang tingkat pengetahuannya tentu saja sudah di atas rata-rata, sehingga kemampuan menerima untuk kegiatan yang bersifat formal sekalipun itu tidak akan menjadi masalah. Tapi kalau sudah di desa tidak bisa seperti itu. Itu yang mari kita gali kembali, kita buat suasana di dalam seluruh kegiatan PKK itu menjadi semenarik mungkin, sehingga harapan PKK untuk menjadikan kesejahteraan keluarga, mengedukasi seluruh keluarga di masyarakat ini bisa tercapai. Karena yang kita harapkan adalah maksimumnya para sasaran kita ini untuk bisa mengikuti kegiatan yang kita laksanakan, itu tujuan kita. Kalau itu belum tercapai, berarti gerakan kita belum berhasil. Untuk itu, mari para kader terutama yang di tingkat kecamatan, kita wujudkan rasa senang dulu di dalam hati kita untuk bisa menebarkan kebaikan, mewujudkan apa yang menjadi harapan PKK itu sendiri untuk menjadikan seluruh keluarga menjadi sejahtera. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Walaupun dalam kondisi yang pandemi, ternyata semua masih bisa semangat mengikuti kegiatan di PKK. Mudah-mudahan apa yang Anda niatkan untuk hadir di sini, setiap langkah yang Anda langkahkan ke sini ini dinilai sebagai catatan amal soleh. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan nanti ini materi yang diberikan juga bisa menambah wawasan kita, bekal ilmu kita untuk dibagikan kepada masyarakat, dan selalu saya yakin akan ada gunanya untuk kita sendiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ngomong-ngomong kita terkait bina keluarga remaja ini juga ada sepaketnya, ada bina keluarga balita, bina keluarga lansia, dan lain sebagainya. Nah, ngomong-ngomong terkait remaja, jadi Ibu, remaja itu sebenarnya banyak definisinya. Tapi di sini kita pakai definisi menurut WHO dan UNFPA. Jadi remaja itu usianya 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Itu remaja Ibu-ibu. Jadi umurnya berapa Mbak? Kalau misalkan ditanya nanti pas ada pengisian BKR, ada perkumpulan, nanti misalkan pulang dari sini ada kelompok arisan dan lain sebagainya, bisa nanti aku kemarin dari gedung pertemuan PKK aku dapat materi ini Bu Ibu, tak sampaikan sedikit ya, nggak apa-apa ya, wes gak suwi-suwi, gak popo, sedilu gitu, nanti disampaikan aja, gak apa-apa. Jadi remaja itu usianya gini loh Ibu-ibu, ternyata yang benar enggak habis setiap ulang tahun, selamat ulang tahun 17 tahun iku remaja. Bukan. Jadi remaja itu usianya 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Semisalkan Ibu-ibu, kalau ada usianya 19 tahun tapi sudah menikah, itu remaja apa bukan? Bukan, betul. Kalau ada yang usianya 25 tahun tapi belum menikah, remaja apa bukan? Masih remaja? Jawabannya adalah Jawabannya adalah bukan apa remaja? Ayo, ayo gimana? Jawabannya adalah bukan remaja, betul. Bukan remaja Ibu-ibu, karena usianya remaja tadi 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Itu tadi remaja, seperti itu ya. Boleh di next Mas? Nah, ini kami dari Dinas DPPKB PPPA atau BKKBN Jombang. Ini ada namanya program genre. Jadi nanti saya yakin di kecamatan semuanya ada namanya penyuluh keluarga berencana atau PKB. Di situ pasti
juga sudah menyebarkan virus-virus genre. Jadi genre di sini adalah generasi berencana singkatannya. Genre Indonesia, generasi berencana. Sopo se Mbak Dani genre iku? Genre itu adalah remaja. Remaja-remaja itu adalah genre. Generasi berencana. Kenapa Mbak kok bisa remaja? Karena remaja itu harus memang direncanakan. Apanya Mbak yang direncanakan? Mulai dari pernikahannya, pendidikannya, finansialnya, masa depan seperti apa, itu semuanya harus direncanakan. Makanya ada program genre. Program genre ini sasarannya adalah orang tua atau keluarga yang punya remaja, dibentuk dalam kelompok BKR. Sasaran yang kedua kepada remajanya, dibentuk ada kelompok PIKR, Pusat Informasi Konseling Remaja. Makanya genre ini juga ada sasarannya. Sasarannya ada dua tadi. Ada orang tua dan ada remaja sendiri. Orang tua dengan ada kelompok BKR, kalau kepada remaja ada kelompok namanya PIKR, Pusat Informasi Konseling Remaja. Seperti itu. Mbak kok koyo endek kecamatanku gurung ono? Ada Bu, setiap kecamatan, setiap desa ada. Jadi nanti monggo semisalkan Mbak aku pengen menghidupkan lagi yang namanya Mbak Dani PIKR, monggo, kami seneng banget karena lebih produktif lagi remajanya di kecamatan, di desa, itu malah lebih banyak banget inovatif, kreativitas dari desa, itu malah lebih bagus, seperti itu. Karena saatnya yang muda yang berencana gitu. Ini adalah logonya, salamnya, logonya genre itu seperti ini. Oh podo Mbak, biasanya anakku nek foto gayane ya ngono. Nah, gini ya. Ini adalah salam genre. Gini gerakannya. Gini genre. Jadi gini, salam genre, salam gitu. Kemudian ada remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Gitu. Kemudian genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Ini gerakannya. Ini ada artinya. Ini melambangkan 0 ya. Itu artinya 0. Katakan tidak. Katakan tidak. Halo remaja, ibu-ibunya remaja, orang tuanya remaja, kadernya remaja. Katakan tidak untuk ketiga isu. Yang pertama, katakan tidak untuk pernikahan dini. Yang kedua, katakan tidak untuk seks pranikah. Seks sebelum nikah, jangan dulu. Katakan tidak, hei remaja, orang tuanya remaja semuanya, jangan dulu. Yang ketiga, katakan tidak untuk nafza, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Katakan tidak buat ketiga isu itu. Ini adalah tujuan program genre. Jadi untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan dari orang tua, dari remaja, dari kader-kadernya remaja, dari tokoh-tokoh masyarakat, bahwa sebenarnya remaja itu memang butuh pemahaman. Jadi kita sebagai orang tua, sebagai kader, sebagai ibu-ibu yang di masyarakat yang biasanya ketemu dengan masyarakat harus welcome dengan anak, dengan remaja yang ada di situ yang pengen curhat, pengen cerita, harus welcome. Karena usia anak, remaja itu ya usia pengen didengar, banyak ngomong, banyak cerita, pengen berimajinasi dan pengen didengar. Itu. Dan kebanyakan mohon maaf remaja yang datang ke saya sering nyaman banget di basecamp Sebaya. Lapo saya gak oleh-olian. Lah piye Mbak, mbokku ning omah gak tau olian, mulai diseneni kayak yo nek nyeneni dibalen-baleni Mbak ping 15. Aku pindah ning kursi diseneni podo. Aku pindah ning dapur senenane yo podo. Aku pindah ke sana podo maneh. Sampai apal Mbak aku ngelontok. Nah, gitu. Ya sama bapak saya, bapakku keras Mbak, bapakku tak, Pak, aku di sekolah halah wis gak usah cerita bapak cek ngelas sepeda ki lho. Kono lho ambek ibumu. Nah, jadi mau cerita, mau menumpahkan cerita, mau pengen rasane ngene, aku pengen punya unek-unek seperti ini, nggak bisa. Padahal dia pengen nyampaikannya ke keluarga. Tapi kalau sudah kepentok seperti itu, dia akan mencari tempat ternyaman di luar dengan teman-temannya. Makanya sekarang remaja kalau suka nongkrong di trotoar ngejak bae apa ngejak koncone? Loh, temen bener. Bu, ayo nongkrong ngopi di stadion. Nah, apa dah? Nah, jarang ya. Biasanya kan teman-teman, Bu, ayo ngopi di cafe, friends, dan Bu, ayo ngopi di cafe sini. Nah, jarang. Makanya itu karena temen nyaman. Dan di sini kebanyakan, mohon maaf, orang tua, saya sendiri harus banyak belajar dan saya yakin ibu-ibu semuanya di sini. Saya ini cerita di luar ya. Saya yakin ibu-ibu yang hadir ini sudah baik semuanya, sudah berusaha yang terbaik untuk putra-putrinya. Ada orang tua yang belum menjadi atau hadir sebagai sosok sahabat.
untuk remaja. Jadi diamati coba, remajaku, anakku ini lebih banyak waktunya di rumah apa di luar? Diamati. Jangan langsung tanya, "Le, mau ning omah wis pirang jam, pirang menit, pirang detik?" Jangan. Ya, ditanya, diamati aja. Anakku, oh isuk mau cek ning omah. Oh, sok awan ning omah. Oh, didelok. Oh, ning kamar ternyata. Oh, berarti nyaman di rumah. Kalau semisalkan isuk sabar subuh wis budal, mulai peteng nek gak ngono balik isuk maneh, berarti dia ada tanda tanya di rumah. Apakah mungkin gak nyaman? Ada yang bilang, "Mbak, omahku iku koyok neraka, Mbak." Lah apa? Seperti ini aku diseneni, aku dicurigai ya, aku nganu ngene salah, aku nganu ngono salah, gitu. Akhirnya dia nggak betah di rumah. Seperti itu. Makanya karena remaja itu juga pengen dianggap ibu-ibu. Misalkan, "Le, tolong bapak las niki, aku gak iso." "Alah, ayo dikancani bapak, aku yakin awakmu iso le, ayo bareng-bareng ambil bapak." Nah akhirnya dia, "Waduh bapakku alhamdulillah nganggep aku iso, waduh bapakku percaya ambil aku." Seneng remaja ya Bu, karena dianggap bisa, dianggap ada. Ini BKR. BKR itu tadi pengertiannya yaitu wadah kegiatan untuk menampung keluarga yang memiliki remaja. Jadi keluarga yang memiliki remaja usianya itu tadi 10 sampai 24 tahun ini, tapi yang belum menikah gitu ibu-ibu. Tujuannya untuk tadi meningkatkan pengetahuan, keterampilan. Betul yang disampaikan Ibu Bu Rambah tadi, nggak hanya penyuluhan, forum aja enggak. Bisa capacity building, bisa berkegiatan sosial, bisa. Kapan hari itu ada ibu-ibu bina keluarga remaja juga, ibu-ibu teman saya, tapi kesatuan dalam pendidik sebaya di Sebaya Youth Center itu seperti mengadakan pelatihan mencuci tangan dengan benar, baik dan benar, menggosok gigi seperti itu. Kemudian melatih anak-anak TK dan PAUD itu menggunakan boneka Case Pro kayak gitu, tapi nanti menggandeng narasumber dari LSM lain atau mungkin mitra lain seperti itu. Jadi kegiatannya bisa seperti itu, nggak hanya menghadirkan dalam suatu forum aja, tidak gitu. Kemudian bisa juga konseling, mengadakan kelas konseling. Bu, sing punya anak remaja tapi sampean mumet, bingung, galau, bingung arep crito ning sapa, datang ke BKR Bu, kelompok BKR. Kami bisa. Jadi kelompok BKR ini bisa membentuk konselor. Ada BKR ada konselornya. Oh, BKR ada bagian seperti departemen medis. Nah Mbak, aku duduk medis tapi departemen ini bisa menggandeng mitra medis. Kalau semisalkan anak remajanya si ibu ini menstruasi tapi delepen nemen sampai mual muntah kayak masuk angin, bisa dibawa ke kelompok BKR. "Ibu, maaf ini anak remaja saya delepen tapi sampai muntah-muntah. Bagaimana Ibu?" "Oh sebentar Bu, saya panggilkan dulu bidan desanya." Jadi akhirnya BKR itu sebagai rujukan nanti, sebagai solusinya. Katanya Bu Tejo, sing solutif rek gitu ya. Gitu, makanya harus tetap solutif katanya Bu Tejo. Lanjut. Nah, ini prinsip-prinsip BKR. Boleh lanjut? Nah, ini ada tadi saya prinsip BKR ada komunikasi juga. Jadi ibu-ibu orang tua dengan remaja ataupun nanti ini yang datang bisa disampaikan ke kadernya. Orang tua yang punya remaja masih sekolah SMP, SD ataupun SMA harus menjalin komunikasi yang bagus dengan gurunya di sekolah. Karena waktu anak itu juga lebih lama di sekolah. Untuk kader, untuk orang tua semuanya, dari masalah semua itu adalah kembalinya ke keluarga. Tadi, keluarga cemara itu tadi, semuanya sangat penting itu adalah keluarga. Dari fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, dan 8 fungsi lainnya, ini adalah kuncinya nanti bisa mendidik anak dengan baik. Karena pendidikan awal, pengenalan kasih sayang, pendidikan, semuanya itu awal dari keluarga, dari rumah, dari ibu-ibu, bapak, dari panjenengan semuanya. Nah, sudah ini yang dapat saya sampaikan ibu-ibu, sharing sedikit, ngapunten patas banget waktunya padahal sudah dikode juga, wis entek Mbak waktunya. Tapi seneng banget ya bisa sharing dengan ibu-ibu, rasanya kurang banget seperti itu. Prinsip saya dalam hidup sekali berarti lalu mati. Kita hidup sekali, kita harus menjadi orang yang berarti. Kalau semisalkan nggak bisa dengan harta tahta semuanya, dengan apa yang ibu punya. Mungkin ada ilmu sedikit yang pengen disampaikan, monggo. Itu sudah bermanfaat. Karena setelah itu kemana sih kita? Pasti kita juga akan mati larinya. Jadi harus menjadi yang berarti. Jangan hanya makan, tidur, BAB, makan, tidur, BAB, besok bangun lagi, makan, tidur, BAB, sampai malaikat nyatet, tak copy paste gini aja, datar banget. Gak ada inovatifnya kayaknya urip wong iki yang ini tok. Nah, jangan seperti itu. Buat malaikat itu, wah,
hari ini dia bermanfaat banget, ditulis. Oh ternyata ibu ini hari ini penyuluhan di posyandu, ditulis. Bermanfaat, pasti. Entah suatu kapan, suatu tetap pasti akan dimanfaatkan untuk orang yang menyampaikan, yang disampaikan oleh ibu dan yang mendengarkan pasti dimanfaatkan. Gitu. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk ibu-ibu semuanya yang ada di sini, untuk semua yang hadir di sini. Semoga menjadi yang bermanfaat, menjadi agen perubahan di tempatnya masing-masing. Dan kami mohon maaf bila ada salah ucap maupun sikap. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempunyai keinginan untuk mengembangkan inovasi, maka dari sisi kami ketika melakukan pembinaan itu tidak cukup, dan kami tidak mungkin berkelanjutan karena tahapan untuk menjadikan konselor, menjadikan orang yang mempunyai inovasi yang lebih itu tidak bisa cukup satu kali pertemuan. Sementara kami dari kabupaten tidak mampu memberikan layanan yang lebih dari ini karena kami harus berbagi dengan program yang lain. Maka harapan kami dari kabupaten, rekan-rekan kader-kader yang di kecamatan ini mampu mengembangkan inovasi dengan melakukan hubungan dengan narasumber ya secara kontinu untuk menambah sehingga mampu mengaplikasikan. Kadang-kadang gini, satu kali pertemuan tidak cukup untuk mampu disampaikan kembali karena merasa tidak mempunyai kemampuan. Satu itu. Yang kedua, bagaimana membuat inovasi di dalam kegiatan BKR-nya. Ini kan butuh teknik khusus, artinya yang tidak hanya sekedar dalam model teknik penyampaian, tetapi harus dalam bentuk diskusi dan penggambaran BKR yang harus dilaksanakan seperti apa, itu butuh gambaran yang lebih detail. Tidak mungkin satu kali pertemuan itu. Saya berharap kader ini memanfaatkan pertemuan yang pertama ini dengan Mbak Dani ini, dimanfaatkan untuk bisa kenal dan bisa berhubungan secara kontinu sehingga bisa mengembangkan kegiatan BKR di kecamatan dan di desa. Begitu ya, terima kasih. Nah, tadi dikatakan bahwa penyebab remaja, penyebab kenakalan remaja atau remaja yang tingkah lakunya menyimpang yaitu keluarga yang materialis, kurang hangat, medsos yang semakin permisif, masyarakat semakin individualis dan hedonis, sekolah semakin kompetitif. Pertanyaan saya begini, Mbak Dani, untuk ini, yaitu untuk gen, apakah gen keturunan orang tua ini apakah nanti menurun kepada anaknya? Misalnya orang tuanya dulunya menjadi remaja yang nakal lah, yang pokoknya perilakunya sangat menyimpang dengan agama, apakah nanti menurun kepada anaknya, termasuk perilaku G atau bagaimana itu? Terima kasih atas penjelasannya. Kapan lalu saya ngisi di Remaja Tambar sama Desa Jogoroto, remajanya juga banyak banget. Jadi monggo nanti kalau semisalkan ada pendampingan remaja di Desa Tambar dan di Jogoroto, seperti itu. Karang Tarunanya juga bagus, Ibu. Untuk tadi ada masalah banyak medsos, keluarga yang materialistis, kurang hangat, komunikasi kurang dan lain sebagainya, banyak banget faktornya. Apakah faktor gen itu mempengaruhi tingkat perkembangan remaja, penurunan sifatnya, apakah sifatnya bakalan menurun bapaknya dan lain sebagainya dari gennya ya? Ini kalau menurut saya, mungkin nanti monggo ada tambahan, kalau menurut pengamatan saya selama ini dari gen itu nggak ada penurunan. Misalkan bapaknya, mohon maaf saya sampaikan, bapaknya dulu pemabuk, anaknya kok ini tonggoku bapaknya pemabuk, anaknya pemabuk. Itu mungkin bisa karena anaknya sering melihat bapaknya seperti itu, mencontoh akhirnya, bukan dari faktor gen. Saya pernah ada gini, bapaknya iku wetone Jumat Kemis ini anaknya ternyata wetone podo. Oh makanya anaknya sekarang mohon maaf suka selingkuh dan lain sebagainya. Iku megane wetone podo mbek bapake. Saya pernah dapat gitu. Pernah kasus gitu ada yang cerita. Itu mboten, itu hanya mitos. Semuanya kalau gen, weton dan lain sebagainya itu enggak ada di akan menurun dan lain sebagainya, enggak. Yang menurun itu adalah apa yang dijepretkan, yang ditontonkan kepada anak. Misalkan bapak senengannya rokok jedul-jedul, berarti anaknya akan mengamati dari kecil pun. Oh bapakku rokoknya jedul-jedul dan lain sebagainya, rokok. Oh bapakku ternyata senengannya omben-omben, minum-minuman keras, bukan es batu ya bu, minum-minuman keras alkohol. Nah itu akan dicontoh, itu dari keseharian. Jadi dari jepretan atau apa yang diputer sama bapak ibu selama ini yang ditontonkan kepada anak putra putrinya, itu yang dicontoh. Makanya
anak itu adalah fotokopi orang tua, bukan fotokopi gennya, tapi fotokopi sikap, ucap, semuanya yang dilakukan orang tua. Gitu. Jadi makanya itu tadi, melukislah yang baik-baik, yang bagus-bagus. Semisalkan, Mbak, aku ki watake keras, Mbak, aku iki watake senengane nesu-nesu, marah-marah, ngamuan. Tapi kalau punya anak, insya Allah bisa direm. Astagfirullah, aku punya anak, aku harus lebih sabar. Apalagi kalau ada suami yang support, ayo anakmu kok ngingeti loh, ayo anakmu kok nurun loh. Itu jadi harus di stop sendiri pada orang tua, karena ya itu tadi, anak itu akan menangkap, oh ibuku ternyata gini, jadi nonton, nangkep. Jadi otaknya kan ya ditangkap lewat indera penglihatan, kemudian syarafnya masuk ke otak, diterima di situ, diolah, disimpan. Itu bukan dari faktor gen, weton dan lain sebagainya. Itu bukan, Ibu. Apalagi kalau ada ramalan ini, kamu besok besar akan banyak mendapatkan cinta, dan kamu besok akan, cintamu akan bercabang-cabang dan lain sebagainya, rezekimu cocoknya di air. Nah, kayak gitu. Itu mitos seperti itu. Karena semuanya dilihat, berpengaruh dari setiap harinya yang dilihat gitu. Kan witing tresno jalaran saka kulino. Kalau sudah kulino didelok, akhirnya anaknya juga ikut tresno. Seperti apa yang dilakukan bapak ibunya. Seperti itu, Bu Nur. Ini sebenarnya kita dari pemerintah itu sebenarnya sudah menyediakan ruang konseling ya, termasuk Pak Dani ini di sebaya ya. Nah, bahkan untuk beberapa yang kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak pun ada penanganan khusus. Artinya kita punya posko itu, sehingga nanti kalau memang para kader ini menemukan kasus dan kemudian panjenengan tidak berani menangani secara langsung karena merasa mungkin, oh saya belum cukup ilmu untuk menangani itu, monggo silakan langsung, mungkin kontaknya dengan Mbak Dani aja boleh. Kalau menemukan kasus anak-anak yang kena narkoba, menemukan kasus mungkin LGBT, kemudian menemukan kasus kekerasan perempuan atau anak, boleh, monggo telepon ke Mbak Dani, gimana Mbak, ada kasus di tempat saya ini, saya harus bagaimana, monggo. Kalau memang tidak mampu, tapi kalau sudah pede, mampu, saya mampu melakukan pendampingan bersama para kader yang lain, monggo. Yaitu tadi, dengan bekal ilmu dari Mbak Dani ini tadi ya, mungkin seperti itu. Jadi ini pemahaman yang seperti ini supaya para kader bisa, oh nek kasus saya harus berbuat seperti apa, gitu ya. Nggih, matur nuwun.